Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena menjadi vegetarian untuk menurunkan berat badan. Ya, jadi saya sudah pernah membahas ini sebelumnya. Cuman sekarang ada pertanyaan lagi ya, makin marak dan juga mengatakan bahwasanya protein hewani itu ya tidak baik bagi diri kita, bagi tubuh kita untuk dikonsumsi dan bikin diri kita jadi gemuk seperti itu. Nah, sama dengan pembahasan yang saya yang lalu begitu ya, ketika kalian memutuskan untuk menghindari protein hewani atau menjadi vegetarian dengan mengkonsumsi protein nabati saja ya. Bahkan ikan ya, produk-produk olahan dari susu, telur kalian hindari. Nggak apa-apa kalau memang tujuan awal kalian berkaitan dengan lingkungan gitu ya, atau mungkin ada tujuan-tujuan mulia yang lain yang memang atau dari keyakinan kalian atau apapun itu, pokoknya itu pilihan kalian dan saya sangat respect. Tapi tolong jangan ya, seperti saya pernah bahas sebelumnya berkaitan dengan menjadi seorang vegetarian, jangan memutuskan untuk menjadi vegetarian cuman hanya karena ingin menurunkan berat badan kalian. Seperti itu. Pastikan ada motivasi-motivasi lain ya, hal-hal lain yang mendasari kalian memutuskan untuk menjadi vegetarian. Kalau hanya sekedar ingin menurunkan berat badan, saya khawatirnya itu akan menjadi musiman saja, akan hanya sekedar tren, dan ketika kalian sudah mendapati berat badan yang ideal, kalian balik lagi makan daging lagi ya percuma gitu. Jadi alasannya terlalu klise gitu ya. Oke, nah protein hewani ya, di dalam protein hewani ini banyak sekali nutrisi yang notabene dibutuhkan oleh tubuh kita. Banyak sekali vitamin, asam amino, ya, protein, lemak, dan banyak sekali yang sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh kita seperti itu. Jadi memang belakangan ini banyak sekali ya, baik itu dari protein hewani, susu gitu ya, telur atau daging ayam dan sebagainya itu ya, ikan dari laut yang dalam, seafood ya, kepiting, kerang dan sebagainya dicap sebagai makanan yang kurang bagus, kurang baik untuk dikonsumsi oleh tubuh. Padahal kita ketahui makanan-makanan tersebut sudah kita makan sejak dari zaman nenek moyang kita dulu gitu. Nah, makanan-makanan itu memang tidak bagus ketika kita misalnya memprosesnya secara salah, menyajikannya dengan tidak benar, mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebih. Tetapi kalau hal-hal tersebut kita perhatikan, kita buat sebisa mungkin untuk mengkonsumsinya dengan cara yang baik, cara yang halal dan toyib yang baik gitu ya, sebaik-baiknya. Karena ya, makanan bukan hanya sekedar apa yang kita makan, tapi berpengaruh terhadap tubuh kita secara keseluruhan. Jadi tetap protein hewani itu akan baik gitu ya. Dan kalau kita perhatikan sekarang misalnya orang yang punya statement berkaitan dengan hewani gitu ya, banyak sekali yang menyatakan bahwasanya protein hewan atau yang bersumber dari hewan ini sekarang diternakan dengan cara yang tidak sehat, ada suntik itu dan sebagainya. Ya, sekarang juga tanaman-tanaman ya atau protein nabati juga banyak sekali yang terus kemudian, kalau memang mereka kita katakanlah pakai prinsip itu ya, prinsip yang dimana protein hewani tidak baik dikarenakan itu tadi ya, banyak sekali rekayasa genetik dan sebagainya. Di tanaman juga terjadi hal yang sama, penggunaan pestisida juga sangat gencar sekali. Kita mau makan makanan yang organik terus menerus gitu, sementara organik sendiri pun masih diperdebatkan. Jadi pastikan itu tadi loh, kita memang saat ini ya di kondisi yang dimana
untuk benar-benar menjalani pola hidup yang sangat-sangat sehat, terbebas dari unsur kimiawi dan sebagainya, itu akan sangat sulit. Makanya saya selalu menyarankan untuk misalnya konsumsi air putih yang banyak supaya bisa mengeluarkan residu atau racun dalam tubuh kita, berolahraga supaya fungsi kinerja dari organ tubuh kita bisa lebih baik, supaya endurance kita lebih baik dan sebagainya, seperti itu. Jadi ketika kita lari dari satu sisi, ada sisi yang ketika kalau kita mau pakai prinsip yang sama ya, protein hewani nggak baik karena cara perkembangbiakannya nggak baik. Protein nabati pun juga akan menjadi hal yang sama gitu. Jadi ini baik ketika kita berusaha sebisa mungkin untuk menyajikannya dalam kondisi yang benar-benar bersih, benar-benar sehat. Ya, ketika kita mengkonsumsinya dengan takaran, dengan porsi yang pas, tidak berlebihan, tidak kalap, tidak terus kemudian karena enak kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak dan sebagainya. Jadi bisa saja hal tersebut tetap ditolerir oleh tubuh seperti itu. Jadi protein hewani itu masih bisa ya dikonsumsi oleh tubuh manusia. Ya, sebagaimana protein nabati juga seperti itu, saling melengkapi lah. Jadi kalau memang kita secara keyakinan tidak terus kemudian diharuskan untuk melepaskan makanan itu semua dari menu harian kita, ya kita konsumsi secara bijak gitu ya, kita variasikan menu-menu makanan yang kita makan, terus kemudian diprosesnya dengan menghindari pemrosesan dengan menggunakan minyak goreng yang mengandung lemak jenuh yang tinggi dan sebagainya, seperti itulah gitu. Jadi kita olah supaya makanan tersebut baik itu protein hewani maupun protein nabati untuk lebih sehat, lebih menyehatkan, lebih membuat tubuh kita mendapatkan manfaat dari sumber makanan tersebut. Begitu ya. Jadi saya rasa itu ya untuk protein hewani, nggak perlu ditakuti, nggak perlu terus kemudian merasa itu sebagai sebuah ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia ya. Toh kita sudah beribu-ribu tahun ya memanfaatkan mereka sebagai salah satu nutrisi, dan Tuhan memang menciptakan mereka sebagai ya katakanlah yang bisa kita manfaatkan, salah satunya untuk menu asupan harian kita sehari-hari. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage, dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.